dia, saya ingat sekali, saya pegang tangan dia, saya minta maaf, saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar, tolong maafkan saya. Beberapa hari ke depan kita ketemu, yuk kita obrolin lagi. Tapi ternyata setelah beberapa hari kemudian, mungkin ya saya sekali lagi saya sangat menghormati keputusan dia ya gitu. Saya sangat menghargai keputusan dia, mungkin dia pergi dengan bawa anak-anak. Tapi sekali lagi saya mohon, ini saya lihat kamera nggak apa-apa ya. Oke, ini pesan untuk istri saya, Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, nih, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga. Tolonglah, buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh, sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon. Ya, mungkin kemarin juga pengacara Kak Eca bilang kalau Kak Eca sekarang menjalani terapi psikolog itu karena adanya pas di permasalahan dalam rumah tangganya ini, itu seperti apa sih Kak? Mungkin emang udah lama ke psikolog? Dari pengacaranya tersebut, saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, nggak apa-apa Mas? Ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Mungkin kalau boleh saya tambahkan terkait psikolog ataupun bantuan profesional itu lebih baik ya, karena memang daripada ke ahli yang lain. Itu ya saya katakan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi terakhir kali. Itu juga sebelum yang tadi saya bilang, saya talak satu ya gitu, saya talak satu. Terus itu gunanya hanya untuk memberikan apa ya Mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi teguran gitu supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Mas Eja, itu mungkin pengucapan talak tersebut pada saat puncaknya berantem waktu pas sebelum Kak Eca keluar atau sebelum-sebelumnya? Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya. Mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Mas Reza, keretakan rumah tetangga kamu ini kan menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya itu terkait dengan relasi antara kedua keluarga besar ini, Mas. Dan memang sudah dibahas juga belakangan ini. Mungkin tanggapan kamu atau klarifikasi kamu mungkin seperti apa? Maksudnya dari pihak keluarga? Iya. Dari saya pribadi sih saya rasa tidak ada ya, nggak ada sama sekali dari pihak keluarga saya atau pihak keluarga istri saya juga saya rasa tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi ini pure murni ini memang karena komunikasi kita yang salah. Mas Eja kan mungkin maaf sebelumnya hubungan Mas Eja tuh diberangkati oleh tidak direstukan oleh almarhum ibu. Mungkin Mas Eja sendiri sampai sekarang mau mempertahankan tuh, ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu mungkin ada atau seperti apa Mas Eja? Sekali lagi saya mohon ke teman-teman semua dan semua orang di luar sana, tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu loh. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi sekali lagi itu sebuah perjuangan saya, perjuangan Eca, istri saya, perjuangan kita berdua sampai akhirnya kita punya 3 buah hati kita ya gitu. Terus Kolkan, Akse, dan sampai terakhir kali juga sebelum mama meninggal juga saya, istri saya, Eca, kita mengurus mama sampai akhirnya sampai saya harus mengubur ibu saya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kak Eca mungkin Eca apa Mas Eza? Mas Eza, mungkin posisi terakhir Kak Eca di mana dan udah nge-track belum? Di mana pindah-pindah atau seperti apa? Oke, sampai saat ini mungkin untuk posisi kami belum tahu kepastian. Tapi kita berupaya terus untuk bagaimana caranya Mas Eza ini bisa bertemu dengan anak-anak. Upaya untuk track segala macam ya itu kami tidak lakukan. Tapi upaya-upaya apa aja sih yang udah dilakukan Mas Eza untuk mempertahankan selain kayak mencari lokasinya di mana segala macam gitu?
Mungkin udah tanya ke teman-temannya atau ke keluarganya atau Saya gimana? sudah berusaha, dari saya coba mau berusaha ke sahabat-sahabat kita ya gitu untuk menanyakan dia di mana, tapi jawabannya masih sama gitu ya, masih dia masih butuh ruang dan waktu. Tapi sekali lagi, tolonglah izinkan saya untuk ketemu sama anak-anak. Izinkan saya ketemu sama anak-anak. Masalah kita sekali lagi, Arlamam. Kalau kamu masih butuh waktu, nggak apa-apa, silahkan. Aku sangat menghargai itu, tapi paling nggak untuk ketemu anak-anak, tolong izinkan aku ketemu Nicole, Han, Aksai. Nggak bisa aku selama ini nggak ketemu anak-anak, jujur nggak bisa. Tapi sudah siapkah Kak, kalau Kak Echa-nya benar-benar ingin pisah dan memperjuangkan hak asuhan? Ya, kami kalau untuk soal itu kita hormati ya proses persidangan, karena kan ini masih baru relas pertama. Nanti kami ada sidang di Pengadilan Agama ya, Cibinong tanggal 22 September. Mungkin nanti yang kami akan prioritaskan adalah di saat mediasi adalah perdamaian. Mungkin kita tidak akan berandai-andai ya kalau ini misalkan gugatannya akan lanjut atau seperti apa ya. Kami berharapnya dalam proses mediasi ini kita bisa dapat berdamai. Tapi untuk sidang perdananya besok, Mas Ejanya akan hadir ke PA Cibinong. Ya, mungkin nanti kita lihat situasi dan kondisi. Namun kalau kita dipanggil oleh pengadilan sebagai warga negara yang baik ya kita harus hadir. Mas Ini Eza cukup mungkin mengganggu pekerjaan Iya. nggak Kak Echa? berjalan. Jujur pasti ya, nggak bisa dipungkiri ya gitu, nggak bisa dipungkiri. Saya yang setiap hari biasanya bertemu dengan istri, anak-anak di rumah, terus secara psikologis juga saya di rumah. Saya ngerasa saya hampa sendirian di rumah gitu. Apalagi dia juga tahu kan gitu, saya bangun, mungkin teman-teman juga tahu ya gitu. Saya bangun rumah itu untuk kita, untuk Echa, untuk kamu Mam, gitu, untuk anak-anak. Nah sekarang nggak ada mereka, terus posisinya saya harus bekerja juga. Berat, pasti berat. Tapi mau bagaimanapun, insya Allah ini masalah dari Allah. Semoga ini ada jawaban yang terbaik. Semoga ada hikmah yang baik juga untuk bisa saya ambil. Dan semoga ini juga ada hikmah yang baik juga untuk istri saya. Sampai Apa kayak yang ganggu. paling kangenin Kak Reza mungkin dari rutinitas bersama istri? Banyak sekali keberadaan istri saya di rumah, ramaian anak-anak saya di rumah, terus saya rindu mereka semua. Saya rindu anak-anak saya. Nicole, kan anak saya, nak. Dimanapun kalian di sana, dimanapun kalian, ya. Tolong doain Dedi ya, tolong doain Dedi. Semoga Dedi bisa perjuangkan ini semua, perjuangan Mami supaya bisa kembali ke Dedi, supaya kita bisa ngumpul lagi bersama. Tolong doain ya, nak. Kak Eza mungkin hal yang adanya dugaan kekerasan verbal maupun verbal hingga akhirnya Kak Echa ke psikolog itu dibantah ya Kak? Baik, untuk masalah itu sebenarnya kami tadi sudah tegaskan bahwa pemicu dari permasalahan ini bukan karena KDRT dan juga orang ketiga. Jadi kami bantah itu. Oke. Kak Reza mungkin ini kan udah jikalau nantinya mungkin damainya terwujud gitu, akankah kalian maksudnya mau berencana untuk quality time gitu dan menghabiskan waktu bareng anak istri nantinya? Ya, tadi juga kita udah ngobrol kalau memang ini terjadi sepakat ya mungkin kita akan berlibur ya Mas Reza ya. Jadi sebenarnya gini, jujur Mas Raka juga semuanya udah ada banyak plan yang sudah saya rencanakan bersama Echa. Karena dengan ada yang kurangnya komunikasi kita dengan baik gitu, saya pengen sekali ngajak Echa kita berlibur gitu, sampai mungkin berita yang di luar juga ada. Saya pengen nambah anak lagi gitu ya gitu. Saya pengen ke New Zealand sama dia berdua gitu. Jadi Echa pun tahu gitu. Tolonglah. Jadi sekali lagi saya mohon, ayo kita selesaikan dengan baik. Tidak seperti ini. Mas Eza, Mas Reza Eza. mungkin tanggapannya tentang Kak Echa yang udah meminta hak asuh anak dan nafkah seperti apa? Ya, jadi kalau soal hak asuh anak memang kalau dalam kompilasi hukum Islam, karena ketiga anak Mas Eza dan Mbak Echa ini kan masih mumayyiz ya, mumayyiz itu masih di bawah umur.
Jadi hak asuh terhadap ibu, namun ada yang melekat juga namanya hak lawatan. Hak lawatan ini adalah hak untuk bertemu, hak untuk memberikan nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya. Jadi tidak boleh dihalang-halangi ataupun dibatasi antara pertemuan anak orang tua dengan ayah. Mungkin begitu ya. Maksudnya mungkin sampai adanya perceraian ini kayak sampai nggak nafsu makan kah, kayak berat badan menurun kah, apa seperti apa gitu dari Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, gitu, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya